Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel TKJOK. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas paket 2 dari uji kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan tahun pelajaran 2022-2023. Untuk judul tugasnya adalah rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Jadi nanti ada VLAN-nya, ada juga routingnya. Untuk daftar peralatannya di sini kita butuh PC client, kemudian ada laptop, ada smartphone, crimping tool dan kabel tester itu untuk nanti membuat kabelnya ya. Tapi ini nanti tidak kita praktekkan, kita fokus pada konfigurasinya saja. Lalu ada WiFi router board RB900 series ya. Nanti saya bakal pakainya itu yang RB931 ya. Kemudian untuk router boardnya itu juga sama yang RB900 series. Ini nanti akan difungsikan sebagai switch. Nah untuk router board yang akan difungsikan sebagai switchnya itu nanti saya bakal pakai yang RB951 ya. Untuk kabelnya Cat 5, konektor dan koneksi internet. Nah, itu semuanya harus kita sediakan agar bisa mengerjakan UKK paket 2 ini. Baik, itu pengenalan alat dan bahannya. Kita langsung saja masuk ke topologinya seperti ini. Atau kalau saya konversikan ke gambar saya itu jadi seperti ini. Jadi dari internet menuju ke router. Ya, router itu nanti dia masuk ke header 1 dari router ini dari router, kemudian melalui header 2 ini dia hubungkan ke switch, dia masuk ke header 1 ya, kemudian header 2 dan 3 nanti masuk menjadi VLAN 10, kemudian header 4 nanti masuk menjadi VLAN 20. Lalu di router ini juga nanti ada koneksi WiFi hotspot yang nanti bisa kita koneksikan dengan klien smartphone ya. Kurang lebih seperti itu nanti alur jaringannya. Kita fokus ke router dulu ya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk router ini kita hanya menggunakan 2 port, tapi di sini ada 3 port ya. Nah, port yang sisa ini nanti akan kita pakai untuk konfigurasi. Tuh, jadi setiap kali kita ingin mengkonfigurasi router, kita bakal masangnya ke header 3. Sama halnya dengan switch, di sini kita cuma butuh 4 port, sedangkan di sini ada 5 port. Jadi nanti setiap kali kita ingin mengkonfigurasi, kita bakal pakai port yang kelima atau header 5. Nah, untuk router ini kita pasang dulu kabelnya ke header 3, lalu ujung satunya nanti ke komputer. Setelah itu kita masuk ke Winbox sampai dengan muncul seperti ini ya. Nah, kita akan klik di bagian MAC address ini. Oke, MAC address-nya masuk sini, kemudian loginnya adalah admin. Passwordnya kita kosongkan, kita connect. Tampilan awalnya seperti ini ya, Winbox. Kemudian sebelum kita melakukan konfigurasi VLAN, kita setting dulu identitinya di menu sistem, lalu identity. Ini kita namai dengan router. Kalau sudah di OK. Password juga teman-teman kalau misalkan mau dikasih password silahkan ya. Untuk keamanan saja, barangkali diotak-atik orang lain pas kita lagi mau konfigurasi. Tapi kalau dirasa sudah aman, nggak usah dikasih juga nggak apa-apa. Baik, kita langsung masuk ke stepnya. Kita akan mengkonfigurasi VLAN pada header 2 dan ketentuan VLAN 1 itu adalah VLAN ID-nya 10, name-nya adalah siswa. Kemudian VLAN 2, VLAN ID-nya adalah 20, name-nya adalah guru. Untuk pembuatan VLAN ini kita masuk ke menu interface, lalu klik tanda plus yang ada di sini, tapi bagian segitiganya di sini ya. Kita klik kemudian pilih VLAN. Name-nya adalah siswa. Kemudian VLAN ID-nya 10. Interface yang kita pakai adalah header 2. Kalau sudah kita OK. Kita bikin satu lagi VLAN. Namanya adalah guru. VLAN ID-nya adalah 20. Interface-nya kita pakai header 2.
apply OK. Baik, VLAN sudah jadi. Yang ini ya, sudah jadi. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi pada Ether 1. Ether 1 ini nanti IP-nya menyesuaikan ESP ya. Kemudian gateway juga, sehingga nanti kita akan menggunakannya adalah DHCP client untuk konfigurasi IP pada Ether 1. Langkah konfigurasinya, pilih IP, kemudian masuk ke DHCP client, kita tambahkan, pastikan interface-nya adalah Ether 1, lalu apply, OK. Nah, di sini IP untuk Ether 1-nya sudah muncul ya. Ini IP yang diberikan oleh ISP kepada router. Kita bisa mengeceknya di sini. Ini adalah Ether 1. Ini IP-nya sesuai yang diberikan oleh ISP, dan ini secara dynamic. Untuk memastikannya kita bisa melakukan ping di new terminal ya. Ping ke Google. Oke, sudah terhubung ya teman-teman ya. Ctrl C untuk menghentikan proses pingnya. Untuk konfigurasi Ether 1 ini udah berhasil ya. Selanjutnya kita akan menambahkan IP untuk VLAN 1 dan VLAN 2. Atau VLAN 10 dan VLAN 20. Di mana VLAN 1 itu adalah IP-nya 192.168.40.1, sedangkan VLAN 2 itu adalah 60.1. Kita mulai. Klik IP, pilih address, lalu tambahkan. IP-nya adalah 192.168.40.1/24. Ini untuk VLAN 1. VLAN 1 itu adalah siswa ya. Kita apply OK. Kemudian kita tambahkan lagi 192.168.60.1/24. Yang ini adalah VLAN guru. Kita OK. Ini adalah VLAN 1, ini adalah VLAN 2. VLAN 1 siswa, VLAN 2 guru. VLAN 1 adalah 40.1, VLAN 2 adalah 60.1. Oke, setelah IP-nya disetting, kemudian nanti kita akan memberikan DHCP di masing-masing VLAN, di mana DHCP poolnya itu adalah untuk VLAN 1 40.10 sampai dengan ini berarti 40 ya teman-teman ya, 40.50. Sedangkan untuk VLAN 2-nya adalah 60.10 sampai 60.50. Untuk langkah-langkahnya kita pilih IP, kemudian DHCP server, lalu pilih DHCP setup. Kita pakai VLAN siswa dulu, ya, VLAN 1, kemudian kita next lagi. Nah, di address to give out kita sesuaikan dengan ketentuan tadi ya, di mana IP untuk VLAN 1 atau siswa itu adalah 40.10 sampai dengan 40.50. Kita next lagi, next. Oke. Ini kalau teman-teman warnanya merah nggak usah khawatir ya. Ini karena memang belum ada yang terhubung dengan VLAN-nya, dengan interface-nya, makanya dia warnanya masih merah. Berikutnya kita akan buat DHCP server untuk guru atau VLAN 20. Kita pilih DHCP setup, kemudian interface-nya kita pakai yang guru, lalu next. Seperti biasa, ini kita ganti menjadi 60.10, kemudian terakhirnya adalah 60.50. Kita next lagi, terus sampai selesai. Oke, sudah jadi ya untuk VLAN 10 dan VLAN 20-nya. Langkah-langkahnya sudah sampai di sini teman-teman ya. VLAN 1 sudah kita setting IP dan DHCP server. VLAN 2 juga sudah kita kasih IP beserta DHCP servernya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi WLAN ya. Nah, WLAN ini nanti kita IP-nya pakai 20.1. Untuk SSID-nya itu seperti ini. Nah, sebelum kita memasukkan IP,
kita harus mengaktifkan terlebih dahulu WLAN-nya. Kita aktifkan melalui menu interface, lalu di bagian WLAN ini kita enable. Setelah di enable, selanjutnya kita akan melakukan setting IP ya, setting IP, dan memberikan SSID namanya adalah UKK nomor absen. Kita setting IP dulu untuk WLAN-nya. Seperti biasa IP address, lalu tambahkan IP-nya adalah 192.168.20.1/24. WLAN 1 kita apply, oke. Setelah itu kita akan memberikan SSID ya. SSID-nya adalah UKK nomor absen, kemudian password-nya adalah 123456778. Untuk langkah-langkahnya adalah kita masuk ke menu wireless. Kemudian sebelumnya kita masuk ke security profile dulu. Kita tambahkan, ini nanti untuk password. Kita ketik namanya password, lalu mode-nya kita menggunakan dynamic. Kita checklist pada WPA PSK dan WPA 2 PSK. Passwordnya adalah 123456778. Kita ulangi 123456778. Kalau sudah tinggal di apply OK. Lalu kita masuk ke WiFi interface lagi, double klik pada WLAN 1. Modenya yang awalnya station kita ganti menjadi AP bridge. Lalu SSID-nya menggunakan nama sesuai dengan ketentuan di soal ya. UKK nomor absen. UKK, kemudian nomor absennya berapa? Misal di sini nomor absennya adalah 30. Seperti ini cukup ya. Kemudian security profile-nya kita masukkan sesuai dengan security profile yang sudah kita setting tadi ya di password. Lalu apply OK. Sampai di sini ya teman-teman ya. Kemudian kita setting DHCP-nya. Nah, untuk setting DHCP ini karena nanti kita bakal dimintai hotspot, maka kita bisa langsung melakukan settingnya itu di hotspot ya. Jadi nggak langsung ke DHCP server, tapi kita masuknya langsung ke hotspot. Alamat loginnya nanti kita bakal tulis portal smk.sca.id. Untuk langkah-langkahnya, kita masuk ke IP, lalu pilih hotspot. Kemudian kita ke ini ya, server dulu. Pastikan sudah di tab server, lalu pilih hotspot setup. Interface yang akan kita jadikan hotspot adalah WLAN 1, kita next. IP-nya adalah 20.1. Range-nya adalah 20.10 sampai 20.50. 20.10 sampai 20.50. Kita next lagi. DNS-nya kita pilih 8.8.8.8. Kita next. Untuk DNS name-nya kita samakan dengan yang ada di soal ya, ini portal smk.sca.id. Boleh copy paste, boleh diketik manual ya. Kalau sudah kita klik next. Untuk user defaultnya ada admin, passwordnya bebas ya, apa saja juga boleh. Misal di sini adalah ASDF. Kita next. Oke. Hotspotnya udah jadi. Baik, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke server profile di HSPro 1 ini atau hotspot yang baru saja kita buat. Kita double klik, masuk ke login, lalu cookie-nya kita unchecklist supaya checklistnya hilang. Oke. Baik. Setelah kita mematikan cookie-nya, kita nanti akan langsung membuat user ini ya. Nah, untuk yang ini, langkah yang ini nanti kita skip dulu, akan saya praktekkan setelah settingannya sudah selesai semua. Jadi ini nanti di bagian akhir.
Nah, kita akan coba untuk membuat user dulu. Ini buatlah 5 user dengan ketentuan seperti berikut. Ya, kepala sekolah, guru, siswa. Ini 5 user ini nanti akan kita bagi ya. Jadi 1 untuk kepala sekolah, 2 untuk guru, 2 untuk siswa. Nah, sebelum kita membuat user, kita buat dulu user profile-nya. Ini masih di menu hotspot ya. Di user profile ini kita tambahkan kepala sekolah, kemudian share usernya 1 ya. Setelah itu rate limit. Nah, rate limitnya atau kecepatannya untuk kepala sekolah adalah 512 kbps ya. Kita masukkan ke sini 512 k per 512 k. Nah, upload downloadnya berarti 512 kecepatannya. Kalau sudah, kita apply OK. Kita buat lagi untuk guru. Share usernya kita bikin 2. Lalu rate limitnya adalah 256. 256 k / 256 k. Kita apply OK. Kemudian satu lagi adalah untuk siswa. Share usernya adalah 2. Ini share user ini artinya satu akun nanti bakal bisa dipakai untuk 2 perangkat ya. Rate limitnya adalah 128k. 128k / 128k. Kita apply OK. Nah, user profile-nya udah jadi. Sekarang kita baru bikin usernya. Di menu user ini ya, kita tambahkan server name-nya adalah kepala sekolah. Usernya adalah kepala sekolah, digabung tanpa ada spasi ya, karena ini adalah nama user. Passwordnya adalah 123, guru nanti 456, siswanya adalah 789 secara berurutan. 123 default profilnya. Nah, kemudian profilnya kita pilih yang kepala sekolah. Kita apply OK. Kita tambahkan lagi untuk guru. Passwordnya adalah 456. Profilnya adalah guru. Kita apply OK. Satu kali lagi untuk siswa. Passwordnya adalah 789. Lalu profilnya adalah siswa. Apply OK. Baik. Berarti untuk hotspot itu sudah selesai. Ya. Sampai dengan usernya. Nah, kemudian untuk nomor 5 ini adalah konfigurasi VLAN pada router board dan ketentuan seperti berikut. Port 1 nanti akan terhubung ke WiFi router, difungsikan sebagai port terang. Nah, ini ya. Jadi dari sini kita sudah mulai masuk ke ini ya, masuk ke switch. Sebelum kita masuk ke ini, ke switch ya. Ini langkah nomor 6 akan kita dahulukan karena ini settingannya masih di router ya, jadi biar gak bolak-balik. Nanti kita masuk ke ini dulu, nomor 6 ya. Cara settingnya yang nomor 6 ini adalah pilih IP, kemudian pilih firewall, tambahkan generalnya, kita pilih chain SRCNAT, lalu out interface-nya adalah header 1, kemudian actionnya adalah masquerade. Kita apply OK. Baik, berarti nomor 6 udah selesai ya teman-teman ya. Sekarang kita bisa fokus ke ini switch. Baik, dari topologi ini berarti untuk routernya udah selesai, kecuali nanti itu ya yang hotspot, tampilan hotspotnya yang akan kita edit itu nanti paling akhir. Kita sampai di sini dulu. Kemudian kita langsung pindah ke switch. Untuk switch ini port yang akan kita gunakan untuk mengkonfigurasi adalah port yang kelima ya, ini Ether 5. Jadi nanti teman-teman silakan cabut dulu tadi yang ada di router ya, lalu ganti dengan switch. Nah, dari komputer nanti dihubungkannya ke Ether 5. Saya akan coba mengkoneksikannya terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke Winbox. Ya, ini sudah terdeteksi ya.
Ini adalah router yang kita fungsikan sebagai switch. Kita klik pada MAC address, kita connect. Udah masuk ya. Baik, seperti biasa sebelum kita melakukan konfigurasi dari switch ini, kita akan merubah dulu identitinya. Tadi masih mikrotik, sekarang kita ganti jadi switch. Biar teman-teman nggak bingung mana yang switch, mana yang router. Kita play OK. Baik, kita mulai. Berdasarkan perintah ini berarti nanti kita akan membuat terang ya. Port 1 sebagai terang, selebihnya nanti untuk dihubungkan ke VLAN ya, dimana port 2 dan port 3 itu ke VLAN 1 atau VLAN 10. Kemudian untuk yang port 4 itu adalah VLAN 20-nya. Jadi port 2 dan 3 ke VLAN 10, port 4 ke VLAN 20. VLAN mode-nya kita nanti pilih secure dan always strip. Itu kita langsung saja masuk ke bridge terlebih dahulu. Kita bikin bridge, pakai nama bridge 1 seperti ini aja, nggak masalah, tinggal di apply OK. Lalu kita masuk ke port, kita tambahkan port yang akan kita pakai untuk VLAN ini ya. Jadi ada port 1, 2, 3, dan 4. Kita masukkan semuanya. Header 1, header 2, header 3, dan header 4. Oke, udah masuk semua, header 1, 2, 3, 4, kita close. Lalu kita masuk ke switch. Kemudian kita masuk ke VLAN, kita tambahkan. Ini kita akan membuat alurnya. Switch, kemudian VLAN ID-nya adalah 10. VLAN ID 10 ini dia masuknya melalui port header 1, lalu akan keluar melalui port header 2 dan header 3. Jadi seperti ini konfigurasinya. Kita play OK. Lalu kita tambahkan lagi VLAN 20. Untuk VLAN 20 ini dari port 1. Nah, kenapa port 1 terus teman-teman? Lihat sesuai dengan topologinya. Jadi inputnya itu semua dari port 1. Kemudian port 2, port 3 itu adalah VLAN 10. Dan port 4 akan kita pakai untuk VLAN 20. Jadi VLAN 20, port inputnya adalah 1. Untuk outputnya adalah VLAN atau header 4. Kita play OK. Seperti ini, kita masuk ke port. Sekarang kita akan merubah modenya. Header 1 itu terang ya, jadi VLAN mode-nya kita pakai secure, kemudian VLAN header-nya kita pakai yang edge if missing. Default VLAN ID-nya biarkan 0. Kita play OK. Header 2, VLAN mode-nya secure, header-nya adalah always strip, VLAN ID-nya adalah 10. Play OK. VLAN 3 juga sama, VLAN mode-nya adalah secure, VLAN header-nya adalah always strip, VLAN ID-nya adalah 10. Jadi header 2 dan 3 untuk VLAN 10, kita play OK. Sekarang header 4. Secure, always strip, VLAN ID-nya adalah 20. Play OK. Nah, konfigurasinya sampai sini udah selesai teman-teman ya. Jadi setelah semua konfigurasinya selesai, yang ini, sekarang kita langsung ke nomor 7 ya, karena tadi untuk konfigurasi routing statik ini udah kita lakukan waktu kita di konfigurasi router. Kita langsung masuk ke nomor 7, pasang perangkat sesuai dengan topologi ya. Topologinya seperti apa? Seperti ini. Dari internet ke header 1, kemudian ada lagi kabel masuk header 2, lalu ke switch header 1. Kemudian dari header 2 atau header 3 itu adalah VLAN 10 masuk ke client. Kemudian yang VLAN 20-nya masuk header 4 ya, dari header 4 menuju ke client. Kita akan masuk ke header 2 dulu. Jadi dari header 2 ke client ya. Harusnya header 2 ini dia adalah ini ya. Berarti VLAN 10 header 2 3 itu VLAN 10. Berarti nanti kliennya harusnya mendapatkan IP 40 titik sekian gitu ya. Kita coba dulu. Kita cek dengan menekan Windows R lalu ncpa.cpl. Kita enter. Nah, yang ini ya teman-teman ya. Kita double klik lalu detail.
lihat IP-nya adalah 40.50 sesuai dengan soal yang ini adalah VLAN 1 atau VLAN 10 ya. Nah, kita akan coba masuk ke header 4 yaitu VLAN 20 ya. Baik ya, tunggu teman-teman ya, masih identifying. Oke, udah connect. Sekarang kita double klik lalu pilih sekarang kita double klik lalu pilih detail. IP-nya adalah 60 titik sekian. Ya, kebetulan dapatnya 60.50. Jadi sesuai ya teman-teman ya. VLAN-nya sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan coba untuk hotspotnya ya. Jadi kita coba disable ini dulu, lalu kita enablekan yang bagian wireless. Oke, kita cek apakah ada UKK 30. Nah, ini ada UKK 30 ya. Kita connect. Passwordnya adalah 123456778. Kita next. Ya, ini hotspot ya teman-teman ya. Jadi ketika kita terkoneksi maka dia akan langsung diarahkan ke sebuah browser supaya kita melakukan login. Nah, apa yang harus kita isi di sini yaitu sesuai dengan nama user yang kita buat di sini. Boleh kepala sekolah, boleh guru, boleh siswa. Kita cek salah satu saja ya. Kita akan mengecek dari kepala sekolah. Ini kepala sekolah, passwordnya adalah 123. Kita login atau oke, udah masuk. Ini kita akan coba akses Google. Oke, udah connect ya teman-teman ya. Kemudian DNS-nya yang tadi kita ketik portal SMK ya, kita bisa ketik di sini portal smk.sch.id. Kita enter. Nah, ini adalah halaman yang bisa kita pakai untuk login ataupun log off keluar dari sini gitu ya. Ya, baik, udah berhasil. Sekarang kita akan coba untuk melakukan editing pada halaman hotspot ya. Kalau tadi itu kan halamannya cuma seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Sedangkan di soal kita mintanya ada tulisan ini, selamat datang di hotspot SMK ini gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba melakukan settingannya. Kita buka dulu Windows Explorer. Oke, kita ketik di sini ftp://. Nah, kemudian IP dari server. Baik, kita login dulu menggunakan admin ya, admin. Kemudian passwordnya adalah ASDF. Enter. Lalu kita ke Windows Explorer. Kemudian ketik ftp:// kemudian IP dari mikrotiknya 192.168.20.1. Dari mana 20.1? Karena kita terkoneksi ke wireless ya. IP-nya adalah 20.1. Makanya kita akses juga 20.1. Kita enter. Admin, passwordnya kita kosongkan. Oke, ini ya teman-teman ya, kita double klik di hotspot, kemudian tampilan login ini kita copy ke mana aja terserah kita, misal ke sini deh. Nah, sampai di sini kemudian kita coba melakukan editing ya. Klik kanan, kita editing HTML ya, edit Notepad++. Baik, yang kita edit itu nanti tampilan login ya. Kita cukup menuliskan kata ini aja ya. Selamat datang di hotspot SMK. Nah, sampai sini kita copy.
kemudian mana ini, kita edit bagian ini aja kali ya, yang ini kita paste ya, kita hapus dulu lalu paste, Ctrl V, SMK nya kita tulis ke TKJ. Oke. Nah, kita save. Setelah itu kita copy kembali ya, klik kanan copy, lalu kita ke ini lagi, gimana kan, FTP /2 192.168.20.1, enter, hotspot, kemudian kita tinggal paste di sini, paste yes to all. Nah, maka ini akan terganti ya. Baik, kita coba buktikan. Kita log off dulu, lalu kita akses portal smk.sca.id, kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tulisannya sudah ganti ya. Selamat datang di hotspot SMK TKJ Oke. Sesuai dengan ini. Baik, saya rasa sudah cukup untuk pembahasan UKK. Nanti kalau teman-teman ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Sampai di sini saja video dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.